Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-temanku sekalian tentang cara bermedia sosial yang baik menurut Islam. Karena banyak yang belum tahu cara bermedia sosial yang baik menurut Islam. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Keberadaan media sosial pun tidak dapat terlepas dari segala sisi kehidupan masa kini. Sepertinya keberadaan media sosial sebagai pengikat tali silaturahmi perlu lebih ditingkatkan esensinya, agar kita senantiasa tidak lepas kendali dalam mengeluarkan opini kita. Islam sebagai agama yang menuntut umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama, yaitu lakukan cross check sebelum berpendapat atau tabayun. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas dan like dari pembaca tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan, hal ini akan menjadi awal kesalahpahaman. Fenomena jemari berbicara, yaitu kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya kerap kali terjadi. Berita hoax tersebar karena andil kedua ibu jari kita. Untuk itulah mencari kebenaran berita menjadi hal wajib sebelum menyebarkannya. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dengan tulus, tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Hal ini sesuai firman Allah, yaitu pada Quran surat Al-Hajj ayat 30. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan yang dusta. Di sini dijelaskan bahwa kita harus menghindari perkataan yang dusta, yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Kita harus berdasarkan pada bukti dan fakta.
Yang berikutnya yaitu haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang berdampak positif. Isi dalam fatwa MUI tersebut yaitu melakukan ghibah, fitnah, adu domba, dan menyebarkan permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan. Kemudian menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Kemudian menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang serta secara syar'i. Yang terakhir yaitu menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Kemudian media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan, namun berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah meminta agar setiap umatnya membela apa yang baik dan benar, seperti yang diterangkan dalam surat Ali Imran 104 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyaknya mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebarkan manfaat melalui tulisan dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam memposting berita. Ladang pahala justru akan mengalir apabila setiap hal yang kita beritakan berkhasanah Islam dan menebarkan faidah atau manfaat. Layaknya seekor lebah yang hanya mencari madu saja. Jika insting kebaikan telah terpatri, indera kita tidak akan tertarik untuk menciptakan hal-hal atau tulisan yang akan menimbulkan masalah. Kemudian, media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain seperti yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian larangan untuk menebarkan kebencian dan berita palsu. Dalam Quran surat An-Nur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menebar kebencian dan membuat berita palsu. Kemudian yang terakhir yaitu ruang keikhlasan tanpa mengumbar riya. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetapkan misi untuk memanen kelimpahannya, pahalanya, tanpa berharap pujiannya melambungkan popularitas. Hal ini akan menjadi hal yang mendasari untuk kita untuk terus melakukan segala hal yang positif. Dengan tetap memperhatikan etika dalam menggunakan
media sosial ini diharapkan persaudaraan akan terjadi walaupun hanya di dunia maya. Tali silaturahmi tetap terjalin dan manfaat perkembangan teknologi ini sebagai sarana mengaji ilmu pun dapat terwujud. Mari jaga etika sebagai predikat muslim terpuji dalam bermedia sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah, ucapan yang kurang berkenan. Cermatlah dalam media sosial, karena media sosialmu dapat mengantarkanmu ke surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.